Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pertemuan kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca Fatihah dan juga sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ta'ala Allah yaftahu alaina futuhan arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahi salihin wa bi anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayghi waz zalal wa bi anna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan ila hadrati sayyidi rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdari al-azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mitra JC, di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya, dalam program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid, yang mana kita akan membahas hukum-hukum tajwid dimulai dari awal. Jikalau yang sebelum episode sebelumnya kita membahas tajwid sesuai dengan bacaan. Ya, nah untuk kali ini kita akan benar-benar mendetailkan ya, pembahasan tersebut mulai dari awal, dari bab nun sukun dan tanwin, kemudian nanti ada bab alif lam, misal bab mat gitu, macam-macamnya banyak. Jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah izhar halqi, maka kita masih dalam bab nun sukun dan tanwin, mitra JC. Adapun hari ini kita akan membahas ya, pasal yang berkenaan tentang idgham bi gunnah. Jadi tema kita hari ini adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Seperti biasa kita akan membahas dari sisi bahasanya. Apa itu arti idgham secara bahasa? Karena dengan penjelasan dari arti bahasa ini kita nanti akan bisa mengetahui pemahaman bagaimana cara membaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan atau masuk. Memasukkan. Ya. Bi, nah itu Bang J pisah ya. Bi artinya dengan. Jadi di dalam bahasa Arab huruf bi, nah itu artinya dengan. Atau kadang diartikan yang lain atau untuk, tergantung sigoh kalimat. Gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Jadi idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan,
Gunnah artinya dengung. Ini dari sisi bahasa. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa memahami. Ya, berarti cara membacanya nanti yaitu dimasukkan ke huruf setelahnya dengan dengung. Gitu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Hukum idgham bi gunnah itu kapan terjadi? Apabila nun sukun atau tanwin, salah satu dari ini, bertemu, kita kasih tambah aja ya, salah satu huruf. Ingat, salah satu huruf bi gunnah. Jadi kalau sebelumnya misalnya bab izhar halqi itu dia punya huruf sendiri. Nanti ada bab bi gunnah, dia punya huruf sendiri. Bab iqlab, dia punya hurufnya sendiri. Seperti itu. Apa saja huruf-huruf bi gunnah? Yaitu huruf ya, nun, mim, waw. Jadi ada empat. Atau biasa disingkat yanmu. Gitu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini atau huruf bi gunnah, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Nah, mudah dimengerti mitra Jesi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membacanya? Cara membacanya. Nah, seperti yang tadi Bang Jay jelaskan, bahwasanya jikalau kita sudah mengerti ya arti dari idgham bi gunnah ini cukup membantu bagaimana cara cukup membantu kita untuk memahami bagaimana cara membaca idgham bi gunnah itu sendiri. Maka cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf setelahnya. Dengan dengung. Dengung. Ini kata kuncinya, ya kan, dimasukkan dengan dengung. Nah, dari sini mungkin mitra Jesi bisa memahami ini ya. Memasukkan dengan dengung. Jadi cara membacanya ya dimasukkan ke huruf setelahnya, ke huruf yang empat ini nanti, baru dengan dengung. Nah, dari sini mungkin kita belum bisa memahaminya secara sempurna mitra Jesi. Maka di dalam tajwid itu ada contoh untuk bagaimana murid itu lebih mudah untuk memahami. Karena tanpa contoh kita akan menerawang. Gitu. Kita akan mengawang-awang ini seperti apa bentuknya, maksudnya gimana. Maka harus diberikan contoh seperti itu. Kayak dalam fikih itu biasanya ada contoh ya. Atau dalam ilmu tasrif itu untuk mempermudah ada contoh. Contoh misal harfu nasbin ya, an, lan, izan, kai. Nah, itu kemudian biasanya kalau di dalam kitab Nahwu itu biasanya didahulukan amsilahnya atau contoh-contohnya. Tapi kalau di kitab ini tajwid karangan Asy-Syaikh Imam Az-Zarkashi ya, nah itu contohnya di terakhir. Jadi pemahaman dulu dari disusun. Nah, baru selanjutnya contoh mitra. Contohnya tuh seperti apa? Contoh dari yang nun sukun. Min nurin. Nah. Min nurin. Min nurin. Nah, ini nun sukun bertemu dengan salah satu huruf bi gunnah, yaitu nun. Nah, itu dimasukkan cara bacanya langsung masuk ke huruf nun yang ini. Bukan ini, walaupun memang sama-sama ketemu nun. Min nurin.
ya. Jadi bertemu. Nah, kemudian contoh yang lain, ya, Bang Jal lihat dulu, ya, kitab ini. Nah, contoh biar yang lebih jelas. Nah, ini nun sukun, ya, bertemu dengan huruf mim. Bagaimana cara bacanya? Ya tadi, ini jadi tidak terbaca. Ya. Langsung masuk ke mim ini. Dengan dengung. Mammana'a. Mammana'a. Jadi tulisannya kalau mau dibaca jadi seperti ini nih. Mammana'a. Cuman dengan dengung. Mammana'a. Mammana'a. Langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Itulah yang dimaksud idgham, memasukkan atau dimasukkan. Jadi nun ini tidak dibaca. Kita kasih tanda silang, Karena langsung masuk ke huruf setelahnya dengan dengung, ai bigunnah. Ya. Nah, itu tadi contoh dari nun sukun, ya. Kemudian mungkin ada contoh dari tanwin. Nah, ini tanwin ya. Kasroten bertemu dengan huruf waw. Waliyu. Jadi tidak boleh dibaca izhar. Waliyin. Nah, ini salah. Ya, nah itu berarti tidak memahami ilmu tajwid. Waliyin. Wala. Nah, itu izhar namanya. Izhar itu jelas. Kalau idgham dia dimasukkan ke huruf setelahnya. Waliyu wala nasir. Langsung masuk. Kemudian diidghamkan. Waliyu. Nah, ada idgham di situ. Nah, ada gunnah. Waliyu wala nasir. Jadi harus dimasukkan lalu kemudian harus dengan gunnah. Nah, biasanya pada Quran cetakan baru itu di sininya ada tasydid ditambah. Ya. Di sini. Cuman buat orang yang mungkin biasa menggunakan Quran lama dan dia mengerti tajwid, ini malah sebenarnya bikin pusing. Cuman ini memang diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang memang belum mengenal tajwid. Jadi sebenarnya untuk membantu. Ya. Jadi walaupun dia tidak tahu ini hukumnya idgham bi gunnah, tapi karena ada tasydid, dia pasti langsung memasukkannya. Cuman yang jadi masalah adalah dengan gunnah atau tidak. Karena nanti idgham dibagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, jadi seperti itu Mitra Jesi ya. Nah, ini tadi kita ulas lagi sedikit. Apa itu idgham? Artinya memasukkan. Kemudian bi dengan gunnah artinya dengung. Dan kapan idgham itu terjadi hukum idgham bi gunnah? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin baik fataten, kasroten maupun dhammatain ya, bertemu dengan huruf bi gunnah. Itu ada 4, ya, mim, ya, nun, mim, waw. Disingkat dengan yanmu. Ya, kalau disingkat jadinya yanmu. Itu untuk mudah menghafal saja. Tapi insya Allah jikalau terus diulang, itu insya Allah cepat. Lagi buat orang-orang yang mungkin sudah berumur, itu jangan patah semangat ya. Kemudian tadi ini contohnya, nun sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan mim, dan ini terakhir adalah kasroten atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah itu dia Mitra JC ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini
yaitu bab idgham bi gunnah. Ya, Bang Jai kira bisa memberikan sedikit manfaat ya untuk kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Semoga kalau misalnya ada kekurangan, silakan beri masukan ya melalui komentar di YouTube JC TV ya, karena banyak metode tajwid yang lain. Seperti itu Mitra JC. Ya, Bang Jai mohon pamit dari ruang dengar Mitra JC. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.